Amin. Mudah bagi seseorang untuk mati untuk orang baik. Banyak orang mau tolong kalau orang itu baik, tapi susah mau menolong orang yang jahat. Hitungannya, bandingannya mungkin 1:100. Tuhan tidak minta nyawa kita. Tuhan tidak minta uang kita. Tuhan minta persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saya dulu ketika saya mau sekolah Alkitab, saya mau lepas pekerjaan saya. Ya. Saya cuma bilang dengan orang tua saya, Pak, Ma, saya tidak minta dibiayai kuliah saya. Saya tidak minta untuk Mama, Bapak support keuangan. Saya cuma minta doa restunya. Kenapa? Saya bilang seperti ini, karena begini. Saya ini kerja di perusahaan. Perusahaan itu yang tanggung jawab dengan hidup saya. Perusahaan itu yang gaji saya. Nah, kalau sekarang saya bilang saya kerja buat Tuhan, saya kerja sama Tuhan, masa Tuhan gak akan pelihara saya? Itu yang saya bilang. Dan Bapak Ibu, satu ketika itu saya betul-betul tidak punya apa-apa. Papa tidak kerja, ya. Bapak saya gak kerja, kami 5 bersaudara. Kalau orang tua gak kerja itu berat, kayak begitu. Ya. Gak punya uang sama sekali. Gak punya uang sama sekali. Itu saya ada di tingkat 1 sekolah Alkitab. Hari itu saya pergi ke gereja untuk berdoa, karena itu jadwal doa puasa. Saya puasa, saya datang ke gereja duluan, saya berdoa. Dan apa yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak punya uang lagi. Kalau Tuhan tidak percaya, ini dompet saya. Saya kasih keluar dompet saya. Saya buka di hadapan Tuhan. Kan gak ada orang yang melihat saya. Bapak Ibu boleh berdoa kayak begitu, tapi jangan di depan orang lain. Ya. Kalau berdoa di depan orang lain, itu sama saja kita lagi minta sama orang itu. Ya. Saya berdoa tadi gak ada orang. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak percaya ini dompet saya, Tuhan, sudah kosong. Memang sudah tidak ada. Orang tua gak punya uang. Saya bilang, bukan maksa Tuhan, tapi karena saya punya prinsip seperti ini, saya tidak bisa mengkhotbahkan sesuatu yang saya tidak alami. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa mengkhotbahkan sama orang bahwa Allahku memenuhi segala keperluanku kalau Tuhan buat saya kekurangan seperti ini. Jadi Tuhan begini. Itu ngomongnya enak, berdoanya enak. Ya, nggak harus pakai kata puitis. Bisa cuma bilang, Tuhan, begini Tuhan. Kalau saya tidak punya uang buat pulang ke kampus, saya itu cuma perlu 5.000. 5.000 rupiah tahun itu, 5.000 sampai 10.000 buat pergi pulang. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak kasih saya uang 5.000, saya tidak akan ke kampus dan saya tidak akan lanjutkan sekolah saya. Lebih baik saya kerja nyata-nyata, saya digaji, daripada saya sekolah Alkitab tapi Tuhan tidak bertanggung jawab. Itu doa saya. Selesai berdoa, kami doa puasa sama-sama. Jemaat lain mulai datang, Pak Gembala datang, kami berdoa, dan kemudian kami latihan buat pelayanan karena itu hari Jumat. Seperti itu. Selesai doa, ada jemaat Tuhan di gereja itu yang kemudian bilang kayak gini, nanti habis ini kita buka puasa di rumah. Oke, sebenarnya oke Om. Ya, mau pergi ke rumahnya. Saya pikir kan dipanggil cuma doa puasa, kayak gitu. Jadi panggil buka puasa, ya udah buka puasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Baru duduk, ya. Kemudian dia bilang kayak gini sama istrinya, mana tuh doi tadi? Waktu denger mana tuh doi tadi? Wah, jujur itu kayaknya kayak dapat, wah mantap. Padahal belum tahu berapa, kayak begitu. Tapi akhirnya selesai,
Dia kasih ada amplop. Saya bilang tadi, yang saya butuh mungkin cuma 5.000 sampai 10.000. Tapi saya ingat sampai hari ini yang dikasih di amplop itu 20.000 rupiah. Artinya apa? Lebih dari apa yang saya butuhkan. Itulah Tuhan kita. Mari bersama kita siapkan Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Satu ayat yang akan kita baca dalam menjadi perenungan bagi kita bersama. Mari kita berdiri sekali lagi untuk menghormati firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya baca sekali lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hari ini saya berikan judul firman Tuhan, kekuatan dalam berita penyaliban Kristus. Ya. 1 Korintus 1 ayat 18, Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang tumbuh di tengah kemajemukan yang ada. Jemaat yang tumbuh dalam kondisi tekanan karena kekristenan merupakan sebuah agama yang baru hadir, dan kemudian kekristenan juga mengalami tekanan baik itu dari orang Yahudi maupun kemudian bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan Paulus berkata seperti ini kepada orang-orang yang menerima tulisannya. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Next. Dari ayat itu kita bisa melihat bahwa ada 3 pengaruh dari pemberitaan tentang penyaliban Kristus. Yang pertama, untuk orang Yahudi, pemberitaan tentang penyaliban Kristus itu merupakan sebuah batu sandungan. Mengapa sebuah batu sandungan? Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, Pontius Pilatus memerintahkan untuk memasang tulisan di sana, dan tulisan itu dalam beberapa bahasa. Dan ditulis di sana, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Orang Yahudi kemudian berkata, kalau boleh tulisan itu tolong diturunkan, karena kami tidak menerima perkataan tersebut. Tapi kemudian yang berwenang berkata, apa yang tertulis akan tetap tertulis. Sehingga bagi bangsa Yahudi, bagi orang Yahudi, Kristus yang disalibkan itu merupakan sebuah batu sandungan. Karena bagaimana mungkin seorang raja disalibkan oleh rakyatnya sendiri? Bagaimana mungkin seorang raja dipermalukan di atas kayu salib? Karena ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, kita sudah baca tadi, Yesaya menulis, begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi. Ia sangat dipermalukan, sehingga semua orang menutup muka terhadap dia. Sehingga berita salib bagi bangsa Yahudi, bagi orang Yahudi, itu adalah sebuah batu sandungan. Kemudian, yang kedua, pengaruh pemberitaan penyaliban Kristus. Untuk orang bukan Yahudi, ya, Kristus yang disalibkan menjadi sebuah kebodohan. Kenapa? Karena Paulus saat itu sedang berbicara dengan bangsa Yunani, bangsa yang terkenal dengan ahli-ahli filsafatnya, orang-orang pintar di sana. Dan Paulus menceritakan bahwa
Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang mati di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang jadi sama dengan manusia, tetapi dia mati di atas kayu salib. Dan bagi orang Yunani itu berita kebodohan. Dan bukankah sampai hari ini masih ada orang juga yang menganggap berita tentang penyaliban Kristus merupakan sebuah kebodohan. Mereka berkata seperti ini, kalau Yesus itu Tuhan, mana mungkin Tuhan mati? Bukankah Tuhan itu tidak mati? Jadi yang disalib itu bukan Yesus. Karena mereka katakan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Allah mengangkat Yesus dan kemudian menjadikan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Mukanya dibikin sama seperti Tuhan Yesus. Dan kemudian Yudas inilah yang digantung di kayu salib. Tapi saya mau bilang seperti ini. Kalau Yudas sang pengkhianat yang digantung di atas kayu salib, apakah Yudas masih akan bisa berkata ketika orang meludahi dia, ketika mahkota duri ditancapkan di kepalanya, ketika paku itu menembus tulang tangannya, ketika dia tergantung di atas kayu salib, dapatkah seorang pengkhianat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat"? Bapak Ibu, kalau bukan saya yang melakukan, kemudian saya harus dihukum seperti itu, tentu saya, mungkin saya bisa diam. Mungkin saya bisa bilang, saya tahan saja semua sakitnya. Tetapi mustahil bagi orang yang menggantikan bisa berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang tergantung di atas kayu salib, diterima atau tidak diterima, dipercaya atau tidak dipercaya, bagi orang-orang yang diselamatkan. Selanjutnya, berita tentang penyaliban Kristus itu adalah berita tentang kekuatan dan hikmat Allah. Amin. Ya. Sehingga Paulus berkata seperti yang tadi kita baca, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang penyaliban Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi orang yang menerimanya. Sekarang pertanyaannya, kita ada pada kelompok yang mana? Apakah kita ada pada kelompok orang Yahudi yang menganggap itu batu sandungan? Atau kita ada pada kelompok orang bukan Yahudi yang mengatakan bahwa salib itu adalah berita kebodohan? Atau kita mau masuk pada kategori orang yang dipanggil dan diselamatkan, yang berkata bahwa kematian Kristus itu adalah kebaikan untuk saya? Selanjutnya, mari kita melihat Kristus yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kenapa? Yang pertama, sebab kematiannya menunjukkan kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa buktinya bahwa Allah mati bagi kita, bahwa Allah mengasihi kita? Apa buktinya? Bukti paling nyata adalah ketika kita melihat salib Kristus. Di salib itulah Tuhan membuktikan, Tuhan menunjukkan tanpa perkataan, tetapi dengan tindakan. Seringkali kita banyak omong tapi gak pernah melakukan. Kita bilang saya mengasihi Tuhan, tapi ke gerejanya bisa dihitung dengan jari.
Kita katakan saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa. Kita katakan saya mengasihi Tuhan, tapi kita membenci sesama. Kita katakan saya mengasihi Tuhan, tapi kita hidup dalam kemabukan, dalam pesta pora, dalam keinginan daging. Yesus Allah menunjukkan bahwa Ia mengasihi kita. Setelah banyak kali Ia berkata dengan perkataan, tetapi waktu salib itu kita lihat, kita melihat ada bukti nyata dari kasih Allah. Amin. Ya. Ada bukti nyata dari kasih Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi seringkali kita itu ragu dengan kasih Tuhan. Saya mau sampaikan, waktu kita mulai ragu dengan kasih Tuhan, maka lihatlah pada salib Kristus. Amin. Ya. Mari lihat pada salib Kristus. Next. Apa yang firman Tuhan katakan? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah. Salib itu berbicara tentang kasih Allah. Dan kasih Allah itu dinyatakan dengan apa? Ketika Dia mati bagi kita, bukan waktu kita jadi orang benar, bukan waktu kita sudah bertobat, bukan waktu kita jadi orang Kristen, bukan. Yesus mati waktu kita masih disebut orang berdosa. Amin. Mudah bagi seseorang untuk mati untuk orang baik. Banyak orang mau tolong kalau orang itu baik, tapi susah mau menolong orang yang jahat. Hitungannya, bandingannya mungkin 1 banding 100. Ada orang yang mau, sudah diperlakukan jahat, tapi masih mau menunjukkan kasih-Nya, masih mau nolong lagi. Ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, ketika ada orang yang melakukan hal yang kurang menyenangkan dalam hidup saya, teman-teman berkata, suatu saat Pak, kalau dia butuh bantuan Bapak, tak usah lagi dibantu. Ya. Itu duniawi. Tapi saya bersyukur bahwa ketika beberapa waktu kemudian beliau membutuhkan bantuan, saya Pak Rudi bisa minta tolong ini. Saya bilang oke, bisa. Teman-teman berkata, Pak, ngapain bantu orang seperti itu? Apa yang buat saya bisa membantu orang seperti itu? Sederhana. Karena di salib Kristus saya melihat Allah yang mulia mengasihi saya yang berdosa. Jadi mari, setiap kali kita melihat salib Kristus, mari kita mau lihat ada kasih Tuhan di sana. Allah menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita dengan tindakan. Hari ini, kalau kita juga berkata, saya mengasihi Tuhan, tindakan apa yang sudah kita buat untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk membuktikan bahwa saya sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan tidak minta nyawa kita. Tuhan tidak minta uang kita. Tuhan minta, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari persembahkan hidup kita. Tuhan mau totalitas hidup kita. Tuhan mau yang terbaik dalam kehidupan kita, karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Perhatikan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma mati buat orang Kristen, karena di zaman Tuhan Yesus belum ada agama Kristen. Yesus mati untuk semua orang. Tidak peduli dia dari suku apa, dari agama apa, dari latar belakang budaya apa, dari kondisi sosial ekonomi seperti apa. Alkitab katakan Kristus
Kalau kita disebut orang, ya berarti Yesus mati buat kita. Terserah kita mau terima atau tidak. Tetapi yang firman Tuhan katakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup. Jadi apa tujuannya Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib? Apa tujuannya Dia tebus hidup kita? Tujuannya adalah supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Bilang sama kanan kiri kita, jangan hidup buat diri sendiri. Jangan egois. Ke gereja mah nantilah urusan saya sama Tuhan. Gitu. Kalau lagi mau ya saya pergi, kalau lagi enggak ya udahlah. Gitu. Itu kita egois yang kayak begitu. Ya. Jam ibadah kita abaikan, tapi begitu kita kesulitan, Bapak Ibu, kita tidak terima kalau diabaikan oleh pelayan. Mari kita belajar, jangan egois. Kita perlu untuk hidup bagi Tuhan. Karena Paulus kembali berkata, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau hari ini kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan. Amin. Ya. Hidup untuk Tuhan. Artinya apa? Apapun yang kita perbuat, kita tidak memandangnya, kita melakukannya untuk manusia. Bapak Ibu menyapu di rumah, bukan menyapu buat orang tua, bukan menyapu buat apa-apa, sedang menyapu untuk Tuhan. Bapak Ibu bekerja bukan untuk apa-apa, tapi Bapak Ibu kita bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat, karena Alkitab katakan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Mari, kalau kita hidup hari ini, kita hidup untuk Tuhan. Amin. Ya. Mau hidup untuk Tuhan? Ya. Kenapa hidupnya untuk Tuhan? Karena kita sudah dibeli oleh Tuhan. Selanjutnya, Kristus yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kenapa? Yang kedua, sebab kematiannya memberikan kemerdekaan. Kematian Yesus memberikan kemerdekaan. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kenapa berita tentang kematian Kristus merupakan kekuatan dan juga hikmat daripada Allah? Karena kematian Yesus di atas kayu salib memberikan sebuah kepastian bahwa ada pengampunan dosa. Seringkali kita takut untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menyembunyikan dosa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka mendengar suara Allah berjalan di taman itu, Alkitab mencatat mereka menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Dosa selalu membuat kita menghindari Tuhan. Kenapa orang gak suka ke gereja? Kenapa orang gak suka berdoa? Kenapa orang gak suka baca Alkitab? Sederhana, karena dosa. Kita tidak nyaman. Waktu kita berdoa dan kita ingat, saya berdosa. Gak usahlah berdoa. Mungkin doa saya gak dijawab sama Tuhan. Gak usah baca Alkitab. Kenapa? Karena dosa. Tetapi kematian Yesus memberikan jaminan bahwa di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan
keinginan dosa. Selanjutnya. Jadi kematian Yesus memberikan kita kemerdekaan. Next. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu bukan cuma berarti tidak dijajah. Merdeka itu juga berarti bahwa kita dapat mengatur diri kita sendiri. Nah, Tuhan berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengalahkan keinginan daging kita dengan kemampuan kita sendiri. Tidak bisa. Ada orang yang berkata bahwa saya mau dekat aja sama Tuhan deh, dan saya gak akan bikin dosa lagi. Ya gak bisa. Kita ini masih punya keinginan daging. Makanya Paulus berkata dalam kitab Galatia itu dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Karena dalam hukum Taurat tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Orang berpikir bahwa saya akan bebas dari dosa kalau saya lakukan semua hukum Taurat. Saya bebas dari dosa kalau saya lakukan 10 hukum Tuhan. Tapi dia lupa. Kutuk hukum Taurat itu adalah barang siapa tidak setia melakukan semuanya, maka dia itu berdosa. Siapa yang bisa? 10 hukum saja yang sederhana. Ya. Siapa yang diantara kita sudah katakan saya kerjakan semua 10 aja? Hukum Taurat itu Bapak Ibu kita lakukan 8. Yang 2 kita buat, yang 2 kita tidak buat. Kita dianggap tidak melakukan. Kita dihukum. Itu sebabnya selalu ada penumpahan darah. Selalu ada korban penghapus dosa setiap tahun. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia memerdekakan kita. Amin. Dia melepaskan kita yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat karena keterbatasan daging kita, dilakukan oleh Allah. Yesus di atas kayu salib, Dia menjadi jembatan bagi kita. Dia jadi jembatan bagi kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah ada di sana dan saya ada di sini. Dan saya mau pergi ke sana, tidak bisa. Karena tidak ada jembatannya. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus jadi jembatan bagi kita. Oleh sebab itu Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada yang kepercayaan tertentu yang mengatakan kalau mau masuk surga kita akan lewat sebuah jembatan yang bawahnya ada api dan kemudian jembatan itu begitu kecil seperti rambut yang dibelah 7. Dan itu sangat tajam bawahnya sehingga kalau kita melangkah, bagi orang-orang yang kebanyakan dosa, mereka akan susah payah melangkah dan pasti mereka jatuh. Saya mau bilang kayak begini, yang saya tahu kalau saya mau ke rumah Bapa, saya tidak perlu lewat jembatan yang seperti rambut sebelah, rambut satu dibelah jadi 7. Terus saya mau lewat karena saya punya jembatan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jadi mari, hiduplah. Ikutlah jalan itu. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ada banyak orang yang salah tangkap dengan apa yang dikatakan Galatia pasalnya yang kelima dan ayat sebelumnya yang tadi kita baca, bahwa Yesus memindahkan kita dari gelap menuju terang. Dan kemudian orang berkata, karena sekarang kita
kemerdekaan itu. Hati-hati, kita memang sudah dimerdekakan, tapi jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Kita ini sudah dibebaskan dari dosa, tapi jangan salah gunakan kebebasan itu. Artinya apa? Kalau kita sudah diselamatkan dari dosa, jangan bikin dosa lagi. Tapi kemudian kita berkata, oh enggak apa-apa kok, Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, berlimpah sabarnya. Betul, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ingat, Tuhan berkata, Ia tidak bisa dipermainkan. Amin. Ada orang yang hobinya kayak begitu. Karena merasa, oh udah Kristen kok, sekali selamat tetap selamat. Kan saya sudah dipindahkan. Waktu Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Ikut seperti jalannya Tuhan. Di mana langkahnya Tuhan, di mana jalannya Tuhan. Sama kalau itu lorong di depan, itu jalan menuju lorong murid, jalan menuju gereja ini. Bapak Ibu, kita tidak akan sampai ke gereja ini kalau kita tidak lewat jalan itu. Tapi kemudian kita berkata, enggak apa-apa kok, saya udah ada di sini, saya udah ada di posko, saya udah ada di lorong ini. Tapi kita tidak jalan di jalan itu, kita bikin jalan yang lain. Apakah kita bisa ketemu? Bisa. Jadi mari kita belajar bahwa hidup sebagai orang merdeka bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ada orang yang begitu rapi membungkus dosa, membungkus kejahatan. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah saksikan sama Bapak Ibu Saudara, ada orang yang akhirnya stres, depresi, karena uangnya sudah dikasih, kayak begitu. Dan dia berkata, ya Pak Pendeta, saya akan lakukan itu karena saya percaya sama orang itu. Dia hamba Tuhan, dia pendeta, gak mungkin dia ngebohongin saya. Tapi kenyataannya apa? Dia ketipu. Saya mau bilang seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa selalu berkata, bukan berarti saya ajar Bapak Ibu salah untuk tidak mengasihi hamba Tuhan. Tapi yang saya mau bilang kayak begini, ada orang-orang tertentu yang menggunakan label sebagai pendeta itu untuk nipu. Ada orang-orang tertentu yang menggunakan keadaan yang kelihatannya rohani, tapi untuk melakukan kejahatan. Jadi mari kita perlu berhati-hati. Tetapi Petrus berkata, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang merdeka yang benar? Dia berkata, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Bilang sama kanan kirinya, saya hamba Allah. Nah, nanti kalau ada undangan makan dan dipersilakan hamba Tuhan untuk meja yang satu, Bapak Ibu boleh di meja itu. Kalau ada yang tanya, kasih tahu ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 16. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya juga hamba Tuhan. Bilang begitu. Ya, kayak gitu. Jadi panggilan untuk hidup sebagai hamba Tuhan bukan nanti punya titel pendeta, majelis, penatua, diaken atau apapun itu. Panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, panggilan untuk menjadi hidup benar sebagai hamba Allah, itu adalah panggilan kita semua. Amin. Ya. Jadi kita ini adalah hamba Tuhan. Makanya kalau saya mempersilahkan makan begitu, saya tidak mau bilang hamba-hamba Tuhan silahkan. Ya. Saya bilang pendeta-pendeta. Kayak gitu. Karena kalau dibilang hamba Tuhan, semua jemaat ini hamba Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah, nanti lain kali juga begitu. Ya. Kalau ada hadiah Natal, pembagian hadiah Natal, diundang seluruh hamba Tuhan maju ke depan. Bapak Ibu boleh maju. Nanti panitianya yang bingung. Kalau panitianya bingung, ingat ayat ini. Bilang, pendetaku bilang,
Saya juga hamba Tuhan berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, jadi mari hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana itu hidup sebagai seorang hamba Tuhan? Sederhana. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Karena seorang hamba adalah seorang yang mengabdi kepada Tuhannya. Seorang hamba itu mendengarkan perintah Tuhannya. Ayat ini maksudnya seperti itu. Hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya apa? Dengar suara Tuhan. Ikut kehendak Tuhan. Karena kita ini hamba. Tapi nanti rugi. Satu hal yang kita perlu belajar dari Tuhan. Saya dulu ketika saya mau sekolah Alkitab. Saya mau lepas pekerjaan saya. Ya. Saya cuma bilang dengan orang tua saya, Pak, Ma, saya tidak minta dibiayai kuliah saya. Saya tidak minta untuk Mama, Bapak support keuangan. Saya cuma minta doa restunya. Kenapa? Saya bilang seperti ini, karena begini. Saya ini kerja di perusahaan. Perusahaan itu yang tanggung jawab dengan hidup saya. Perusahaan itu yang gaji saya. Nah kalau sekarang saya bilang saya kerja buat Tuhan. Saya kerja sama Tuhan. Masa Tuhan gak akan pelihara saya? Itu yang saya bilang. Dan Bapak Ibu, satu ketika itu saya betul-betul tidak punya apa-apa. Papa tidak kerja. Ya. Bapak saya gak kerja. Kami 5 bersaudara. Kalau orang tua gak kerja itu berat. Kayak begitu, ya. Gak punya uang sama sekali, ya. Gak punya uang sama sekali. Itu saya ada di tingkat 1 sekolah Alkitab. Saya ingat seorang pendeta pernah khotbah tentang kondisi seperti itu dan dia lakukan. Saya tiru pendeta itu. Hari itu saya pergi ke gereja untuk berdoa karena itu jadwal doa puasa. Saya puasa, saya datang ke gereja duluan, saya berdoa. Kenapa yang saya bilang sama Tuhan? Tuhan, saya sudah tidak punya uang lagi. Kalau Tuhan tidak percaya, ini dompet saya. Saya kasih keluar dompet saya. Saya buka di hadapan Tuhan. Kan gak ada orang yang melihat saya. Bapak Ibu boleh berdoa kayak begitu, tapi jangan di depan orang lain. Ya. Kalau berdoa di depan orang lain, itu sama saja kita lagi minta sama orang itu. Ya. Saya berdoa tadi gak ada orang. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak percaya ini dompet saya, Tuhan, sudah kosong. Sudah tidak ada. Orang tua nggak punya uang. Saya bilang, bukan maksa Tuhan, tapi karena saya punya prinsip seperti ini, saya tidak bisa mengkhotbahkan sesuatu yang saya tidak alami. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa mengkhotbahkan sama orang bahwa Allahku memenuhi segala keperluanku kalau Tuhan buat saya kekurangan seperti ini. Jadi Tuhan begini. Itu ngomongnya enak, berdoanya enak. Ya, nggak harus pakai kata puitis. Bisa cuma bilang, Tuhan, begini Tuhan. Kalau saya tidak punya uang buat pulang ke kampus, saya itu cuma perlu 5.000. 5.000 rupiah tahun itu, 5.000 sampai 10.000 buat pergi pulang. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak kasih saya uang 5.000, saya tidak akan ke kampus dan saya tidak akan lanjutkan sekolah saya. Lebih baik saya kerja nyata-nyata, saya digaji daripada saya sekolah Alkitab tapi Tuhan tidak bertanggung jawab. Itu doa saya. Selesai berdoa, kami doa puasa sama-sama. Jumat lain mulai datang, Pak Gembala datang, kami berdoa dan kemudian kami latihan buat pelayanan karena itu hari Jumat seperti itu. Selesai doa, ada jemaat Tuhan di gereja itu yang kemudian bilang kayak gini, nanti habis ini kita buka puasa di rumah. Oke, saya bilang oke Om. Ya, mau pergi ke rumahnya. Saya pikir kan dipanggil cuma doa puasa kayak gitu. Jadi panggil buka puasa, ya udah buka puasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Baru duduk, ya. Kemudian dia bilang kayak gini sama istrinya, mana tuh doi tadi?
Waktu denger mana tuh doi tadi, wah jujur itu kayaknya kayak dapat, wah mantap. Padahal belum tahu berapa, kayak begitu. Tapi akhirnya selesai, dia kasih ada amplop. Saya bilang tadi, yang saya butuh mungkin cuma 5.000 sampai 10.000. Tapi saya ingat sampai hari ini yang dikasih di amplop itu 20.000 rupiah. Artinya apa? Lebih dari apa yang saya butuhkan. Itulah Tuhan kita. Amin. Waktu kita hidup sesuai kehendaknya, waktu kita hidup sesuai keinginannya, waktu kita berserah, Tuhan terserah Tuhan deh. Tuhan mau bikin saya seperti apa? Saya ini cuma hamba, saya cuma ikut, saya cuma nurut kemana Tuhan bawa saya. Percaya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dan di tempat ini pun saya mengalami kebaikan Tuhan. Jadi yang saya mau bilang bahwa hiduplah sebagai hamba Allah. Taat sama Tuhan. Kerjakan saja bagian kita. Saya suka berkata seperti ini. Do your best and God will do the rest. Kerjakan yang terbaik sebaik mungkin yang kita bisa kerjakan. Dan apa yang tidak bisa kita kerjakan, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengerjakan selanjutnya. Bapak Ibu, gereja ini berdiri, saya sampaikan lagi. Gereja ini berdiri, kita bisa tehel, kita bisa plafon. Kenapa? Bukan karena kita banyak uang, tapi karena kita punya Tuhan yang punya segalanya. Amin. Jadi mari percayakan kepada Tuhan. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Kesimpulannya, berita tentang salib itu adalah berita bahwa Allah mengasihi kita. Dan karena Allah mengasihi kita, maka kita wajib hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Kita wajib hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan bukan pilihan. Saya mau, saya buat. Saya tidak mau, saya nggak buat. Bukan kayak begitu. Kata wajib berarti Anda suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, kerjakan itu. Kasih. Dan yang kedua, di dalam Kristus kita merdeka. Sebab itu kita wajib hidup sebagai hamba Allah. Jadi jangan buat alasan. Oh, saya cuma jemaat biasa. Gak ada jemaat biasa di tempat ini. Amin. Ya, yang ada kita semua hamba-hamba Tuhan. Jadi mari hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita tundukkan. Kita mau datang kepada Tuhan. Berita tentang salib itu adalah berita kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi berita tentang salib adalah hikmat Allah, kekuatan Allah bagi orang-orang pilihan. Karena setiap kali pemberitaan salib itu disampaikan, di sana kita melihat ada kasih yang besar. Setiap kali pemberitaan salib disampaikan, maka kita melihat bahwa ada kemerdekaan di dalam salib Kristus. Kita bukan orang-orang yang dikutuk, tapi kita orang yang dimerdekakan. Tapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk hidup sama dengan dunia. Tetapi gunakanlah kemerdekaan itu untuk hidup sebagai hamba Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Dan mari kita mengingat kembali kasih Allah yang besar itu bagi kita. Saya katakan tadi, salib yang Tuhan Yesus pikul itu adalah keputusan Tuhan Yesus sendiri. Itu pilihannya. Dia memilih disalib, dia memilih paku yang tajam, dia memilih mahkota dunia.
dosa adalah maut. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak. Bahkan orang berkata banyak jalan menuju Roma, tetapi surga bukan Roma. Dan hanya ada satu jalan untuk menuju rumah Bapa, yaitu lewat Yesus Kristus. Pagi hari ini, ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya mau setiap kita memastikan bahwa saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu berkata, tapi saya udah Kristen dari sononya. Saya berkata, orang Kristen bisa tidak masuk surga. Karena surga itu bukan untuk sebuah agama. Tapi waktu kita menerima Yesus, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati kita bahwa Dia adalah Allah, maka kita diselamatkan. Hari ini, tidak peduli berapa lama kita jadi orang Kristen, saya mau kita memastikan bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kalau ada di antara kita yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Bapak Ibu bisa berdoa di tempat duduk masing-masing. Sambil Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mati di atas kayu salib karena dosa saya, dan di atas kayu salib Engkau menghapus dosa saya. Saya bukan orang berdosa, saya hamba Tuhan. Masuklah di hati saya, Roh Kudus, mari masuk ke hati saya, bertahtalah di hati saya. Jadilah Tuhan yang mengatur kehidupan saya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama